Baik, eh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, ya sahabat-sahabat Kang Hadi Conscient ya. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Ini eh, ahli di bidang penyakit dalam, Dr. Ahmad Mekah, SPPD. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dokter Hadi. Ya. Apa kabarnya, Dokter Hadi? Baik, nih teman-teman saya rindu nih, teman-teman Kang Hadi Conscient ya. Ini kok kemarin ada flyer hari eh, liver ya, Ya, sedunia ya. Ini sedunia ya, berarti ya tanggal Liver 19 Day sedunia. liver Ya, day ya. Nah, biasanya orang bilangnya sakit hati. Oh, bukan itu ya. Ini memang penyakit hati ya, liver ya sebutannya. Baik, di sini juga saya ditemenin Dokter Raikosa. Halo, Dokter Raikosa. Dokter Raikosa ini juga spesialis penyakit Ya, dalam. ya, tadi saya Ya, monitor aja. ya. Nanti ini ya kita menambahkan mencerahkan buat masyarakat ya. Nah, dan juga tak lupa ini Dokter Dewi Sofa. Selamat sore, Dok. Ya, sore dok. Ya, baik. Ya, ini memang kita urusan politik terus, tapi ini teman-teman saya banyak yang protes ini untuk diminta, ini ada flyer tentang hari liver sedunia ya. Baik, apa sih saya akan tujukan ke Dokter Ahmad Mekah ini. Dokter Ahmad Mekah ini kok sampai ada hari liver sedunia ini ya. Ini gimana maksudnya ini? Ini banyak pertanyaan dari teman-teman ini. Silakan, mungkin Dokter Mekah dulu. Silakan. baik. Terima kasih, Dokter Hadi. Dokter Hadi ini selalu concern dengan KHC-nya ya, dan luar biasa ini. Selalu aktif dan selalu energik. Terima kasih, Dokter Hadi. Selamat sore juga kepada Dokter Rai, kepada Dokter Dewi, dan teman-teman semua. Baiklah, saya coba untuk memberikan sedikit penjelasan bahwa memang tepatnya kemarin ya, tanggal 19 April itu adalah Hari Liver Sedunia. Dan tentunya makna yang tersirat dari Hari Liver Sedunia ini adalah bagaimana adalah awareness kita selaku baik dokter maupun masyarakat umumnya, kita lebih aware lagi dan lebih hati-hati lagi terhadap eh, pencegahan ya, pencegahan. Dan saat ini memang yang didengung-dengungkan oleh Kemenkes adalah Maaf, Dokter Mekah, ini termute. Ya, oke. Tadi ya, termute. Ya, silakan. dengan awareness ini adalah kita lebih mengutamakan pencegahan terhadap eh, penularan dari hepatitis yang banyak endemik di negara berkembang ya, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E yang paling banyak kita jumpai. Eh, jadi maknanya adalah di situ, sehingga dengan pencegahan dan kepedulian kita terhadap gejala-gejala maupun bagaimana cara mencegah hepatitis itu sendiri, tentunya kita secara tidak langsung sudah memulai memutuskan rantai penularan hepatitis atau penyakit kuning ya yang sering dikenal di masyarakat. Sehingga masyarakat kita akan semakin sehat. Karena mengingat komplikasi daripada penyakit hepatitis ini yang terberat adalah apabila itu hepatitis B dan C mengalami pengerasan hati atau mengalami kerusakan hati yang sangat dominan sehingga livernya mengeras, mengecil, lalu menimbulkan komplikasi lain seperti terdapatnya bendungan cairan di perut, ya, kemudian terjadi penurunan kesadaran dan akhirnya menyebabkan kematian.
dan prevalensinya cukup tinggi. Begitu Kang Hadi, makna daripada World Liver Day yang kita bicarakan pada hari ini. Ya, ini banyak yang berkembang di masyarakat nih. Tentu eh, teman-teman saya, Kang Hadi Konsen, ingin mengetahui juga nih, apa sih kalau mungkin kita kerucutkan penyakit hepatitis ya. Bagaimana ini penyakit hepatitis ini dari jenis dan tentu mulai dari kebiasaan yang harus dihindari daripada teman-teman semua ini untuk terhindar. Karena begini, tadi Dokter Mekah mengatakan kalau sudah ada pengerasan hati ya, bukan keras hatinya ya. Kalau keras hatinya itu tekadnya yang keras ya. Ya, baik. Nah, tapi ini kan organ hati itu kan lembut ya, seperti kayak hati sapi ya. Manusia juga sama, hati ayam. Tapi yang paling mirip adalah hati sapi kali. Cuman hati sapi itu lebih gede aja. Teksturnya, nah itu yang baik bagaimana. Nah ini juga yang yang kalau dia tadi mengeras kata dokter Mekah itu tentu adalah tidak baik ya. Dia kan kayak spons ya. Dokter Mekah ya. Nah itu pemirsa pengen tahu nih kenapa bisa sampai tentu terjadinya infeksi virus ya, ada hepatitis ya, ada penyakit yang lainnya, cancer dan sebagainya itu loh. Mungkin itu yang bisa di pemirsa tahu nih. Silakan Dokter Mekah. Kalau ini mungkin dari jenisnya dulu ya. Nah ini. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hadi. Ya, memang hepatitis itu adalah berasal dari kata hepar dan itis ya. Hepar itu adalah istilah medis hati dan itis adalah suatu bentuk peradangan. Jadi peradangan pada hati. Nah, memang penyebabnya macam-macam ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hepatitis itu ada hepatitis A, kemudian ada hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E yang sering kita temukan. Nah, di Jepang tuh katanya ada hepatitis F ya. Nah, memang ini adalah bukan merupakan tingkatan dari suatu terminasi, tapi ini adalah penyebab virusnya berbeda-beda. Nah, sebagai contoh adalah hepatitis A. Hepatitis A ini adalah memang merupakan suatu peradangan akut pada liver, pada hati yang sifatnya akut ya, terjadi pada suatu waktu tertentu, biasanya sampai 2 minggu ya, dan dia tidak berlangsung lama, artinya tidak menyebabkan terjadinya suatu komplikasi pada tahapan berikutnya. Pada hepatitis A itu terjadi peradangan akut pada hati di mana terjadi peradangan yang cukup signifikan. Misalnya gejalanya adalah matanya kuning, mual, muntah, kemudian demam, ya berat badan. Nah, daripada gejala hepatitis A ini adalah tentunya uh, akan lebih mudah dikenali dengan kita melihat yang istilahnya penyakit kuning ya, matanya kuning. Nah, beda dengan hepatitis B. Kalau hepatitis B dia tidak begitu kuning karena kerusakan hatinya tidak begitu terlalu tinggi, kecuali bila masuk stadium yang berat atau stadium akhir ya. Nah, pada hepatitis A ini media penularannya adalah pada makanan atau minuman yang tercemar virus hepatitis A. Nah, jadi biasanya penggunaan alat makan secara bersama atau Hmm. penggunaan minum bersama-sama dan itu bisa menularkan pada seseorang yang terkena hepatitis A dan B, hepatitis A. Nah, beda dengan hepatitis B,
Hepatitis B itu adalah uh, merupakan virus DNA ya, di mana penularannya ini adalah melalui cairan manusia ya, bisa juga melalui produk darah. Misalnya mendapatkan virus hepatitis B dari transfusi melalui jalur transfusi, atau bisa juga melalui jalur penularan dari ibu ke anak. Ibu hamil menularkan terhadap janin kandungnya. Jadi pada hepatitis B ini justru tanda-tandanya kadang-kadang kurang begitu jelas ya. Matanya tidak terlalu kuning. Tadi saya katakan kuning apabila stadiumnya sudah berlanjut ya. Tapi kalau baru awal-awal dia tidak begitu terlihat gejalanya. Nah, masa inkubasi pada hepatitis B ini adalah umumnya rata-rata 1 sampai 3 bulan. Nah, paling tersering 90 hari. Bisa juga sampai 6 bulan. Nah, pada hepatitis B ini memang bisa menimbulkan uh, gejala tahapan yang berlanjut, istilahnya komplikasi yang berlanjut apabila tidak diobati. Nah, pada hepatitis A itu akan sembuh dengan sempurna. Apabila diobati, stop, selesai. Tapi pada hepatitis B bila tidak diobati dia akan berlanjut mengalami komplikasi berupa pengerasan hati atau yang dikenal dengan istilah sirosis hepatis, istilah medisnya. Kemudian akan berlanjut mengalami pembentukan cairan di perut, ya. Kemudian yang terberat adalah sampai mengalami penurunan kesadaran akibat gagalnya fungsi hati, sehingga produk liver amoniak sampai masuk ke otak sehingga seseorang atau manusia tidak terkontaminasi amoniak terlalu banyak sehingga menimbulkan gangguan kesadaran. Nah, kemudian yang satu lagi adalah hepatitis C ya. Nah, ini adalah merupakan uh, golongan virus mRNA di mana pada hepatitis C ini sama penyebabnya adalah disebabkan oleh cairan atau yang terkontaminasi dengan hepatitis C dari cairan tubuh manusia atau dari produk darah penularannya. Namun pada hepatitis C ini sebenarnya banyak memberikan harapan baru ya, karena pada hepatitis C ini pengobatannya sampai saat ini dengan menggunakan obat antivirus langsung bisa curable, sembuh dengan secara hampir mendekati 95% dengan pengobatan jangka waktu 3 bulan. Beda dengan hepatitis B pengobatannya lama sampai menekan virusnya dalam waktu yang cukup lama karena virusnya terkenal lebih bandel. Tapi kalau di sisi kerusakan apabila tidak diobati, hepatitis C itu akan bisa menyebabkan lebih berat daripada hepatitis B karena perkembangannya bisa progresif, kerusakan hatinya. Kemudian satu lagi adalah hepatitis D. Nah, hepatitis D ini sebetulnya adalah domplengan daripada hepatitis B, ya. Eh, di mana pada hepatitis D ini sebetulnya kalau seseorang sudah divaksinasi oleh hepatitis B, bahwa dia akan tercover juga terlindungi dari hepatitis D, jadi tidak akan terkena hepatitis D. Nah, beda tadi dengan hepatitis AB ya, bahwa hepatitis C dan D ini belum ada vaksinasinya. Oleh karena itu kita harus lebih waspada kembali ya. Pada hepatitis A itu ada vaksinnya, dan hepatitis B itu juga ada vaksinnya. Dan yang satu lagi adalah hepatitis E. Hepatitis E ini adalah merupakan golongan virus mRNA di mana virus ini media penularannya adalah sama seperti dengan hepatitis A. Media penularan adalah makanan dan minuman.
yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A, di mana gejalanya sebenarnya lebih ringan. Tapi uniknya pada hepatitis E ini apabila terkena pada wanita hamil, justru itu gejalanya cenderung lebih berat. Nah, kemudian untuk hepatitis A ini adalah kita harus bisa melakukan pencegahan di mana higien kita harus lebih baik, harus lebih bersih, jangan lupa mencuci tangan, ya, kemudian sanitasi dan lingkungan kita harus baik karena dia sering banyak terjadi pada orang-orang sekelompok orang yang oral higiennya tidak baik, begitu. Begitu, Kang Hadi, yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar singkat. Ya, mudah-mudahan bisa untuk memberikan gambaran diskusi kita ke depannya. Baik, Dokter Mekah, banyak nih ya, yang teman-teman ya, masyarakat awam ya. Kita melihat bahwa tadi yang penularannya melalui makanan higienis ya, itu bisa tertular hepatitis ya. Nah, ini bagaimana nih untuk pesan-pesan yang para penjual makanan ya, saya melihat terus juga di sekolah-sekolah ya, terus juga uh, untuk pendidikan bagi ibu-ibunya tentu ya, ini anak-anak yang di luar jajan dan juga mungkin ini yang kita harus kerjasamakan adalah dengan pihak sekolah ya, anak-anak ini. Kita bukan melarang dia jajan sembarangan, ini kan juga melihat, aduh, saya ngeliat kalau liputan di TV ya, itu. Nah, ini yang mungkin yang harus dipesankan oleh kita sebagai orang yang mengerti kesehatan, tentu transmisi ini bisa kita cegah. Silakan mungkin Dokter Mekah, nanti mungkin kalau bisa Dokter Ray atau Dokter Dewi Sopah pengalamannya silakan. Dokter Mekah gimana tuh? Ya, memang yang terpenting adalah sumber airnya ini adalah katakanlah sumber air yang mengalir. Ya. Nah, mengapa? Karena dia akan lebih banyak mudah terjadi pada uh, pedagang katakanlah yang menggunakan air ya hanya terbatas dan tidak mengalir katakanlah pada tempat tertentu sehingga memudahkan transmisi lebih mudah tertular. Apalagi penggunaan alat makan secara bersamaan, piring, sendok Ya. yang digunakan oleh seseorang terkena virus hepatitis A, hepatitis E, kemudian dicuci di air itu tidak mengalir dan itu akan memudahkan untuk sumber penularan pada alat makan berikutnya sehingga pada konsumen berikutnya atau pada seseorang berikutnya akan mudah tertular. Mungkin lebih Kemudian, tepatnya disposable ya kali ya Pak ya, Dokter Mekah. baiknya menggunakan alat makan yang disposable memang. Ya, memang sayangnya adalah eh, masih jarang, masih langka yang menggunakan alat makan disposable yang take away ya, lebih lebih aman take away. Nah, karena ini kita berbicara banyak yang makan di tempat begitu ya, Iya, Kang iya, Adi ya. ketoprak apa Ya, gitu. ya. Kalau take away Ya. itu mungkin relatif lebih aman ya. Wadahnya wadah sendiri ya Ya, maksudnya. wadah sendiri atau wadah yang memang sekali pakai begitu. Ya, ya, ya. Kemudian yang perlu kita pesankan adalah dengan menjaga higien kita yang baik, misalnya termasuk kita mencuci tangan, ya, rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya, di mana mampu membunuh berbagai virus sebesar 93% ya. Jadi memang hand hygiene kita juga harus perlu kita tekankan. Ya, Bukan begitu. karena COVID Pak aja Hadi. kali ya Pak Mekah ya, Dokter Mekah. COVID udah mengajarkan kita nih, kok kayaknya sekarang makin kurang nih pemakaian hand sanitizer atau cuci tangan. Ini udah mulai hafal, COVID-nya hilang, kita hilang lagi nih kebiasaan ini.
Iya, Ya iya. mungkin selama ini kan ketat ya, jadi euforia mulai lupa lagi tuh ya Mulai lupa bawa hand lagi nih. sanitizer. Iya. Bukan hanya penularan COVID saja ya, ternyata hepatitis juga sangat berbahaya karena hati kalau udah keras itu nggak bisa dilunakkan lagi nih, Ya, kecuali dicangkok ya. betul. Betul. Kan kita melihat tadi untuk sebatas hepatitis A dan E ya, media penularannya adalah melalui Mana? air dan Ya. makanan. Tapi untuk hepatitis B ya kita perlu juga waspada nih ya, misalnya penggunaan alat cukur secara bersamaan ya. Oh, ya. Itu. Jadi kita bukan kita antipati bahwasanya memang kalau di negara-negara katakanlah negara yang sudah edukasinya bagus ya atau negara maju biasanya penggunaan alat cukur itu yang steril satu kali pakai buang. Di kita memang ada begitu tapi nggak semuanya. Di Hmm. mana masih menggunakan yang masih tradisional adalah masih menggunakan pisau lipat yang dikerok lalu kemudian dipergunakan juga kepada Orang uh, lain. orang lain. Nah, inilah memang yang perlu menjadi perhatian kita. Mungkin perlu adanya suatu edukasi yang belum menyentuh kepada mereka. Ya, Bahwasanya sumber penularan HIV, kemudian hepatitis B, itu adalah bisa berasal dari penggunaan pisau cukur yang bersamaan tanpa adanya jaminan sterilitas hmm. daripada pisau cukur itu sendiri. Ya, ya, ya. Begitu, Ya. Kang Adi. Dokter Ray, Kemudian ya silakan, silakan Pak Mekah, teruskan dulu. ya, kemudian adalah di sini penggunaan alat kontrasepsi yang aman ya, Oh ya. gonta-ganti pasangan ya. Jadi Hmm. pada hepatitis B dan C kita ketahui memang media penularannya bisa melalui produk darah atau adanya Cairan tubuh perlukaan ya. pada Hmm. ya pada organ atau kelamin tertentu yang mengalami perlukaan. Nah, ini memang kita harus hati-hati. Uh, jadi harus dipastikan adanya alat kontrasepsi yang aman dan menghindari adanya perilaku misalnya bergonta-ganti pasangan, Ya, ya. seks bebas, ya. Begitu, Dokter Hadi. Ya, siap. Mungkin ada tambahan nih dari Dokter Rekosa atau Dokter Dewi nih. Monggo sama-sama memberi pencerahan nih. Dokter Ray, ini udah di kantor nih. Silakan Dokter Ray. Halo, ya. Ya, silakan. Tadi mendengarkan ya perbincangan kita. Nah, Silakan, mungkin ada yang ditambahkan berdasarkan pengalaman nih di klinis. Silakan, pesannya. sorry, tadi sambil ini sambil di poliklinik juga nih. Ya, ya, ya. Ya, makanya masih pakai masker nih ya, enggak apa ya. Ya, Ya kan sekarang waspada. COVID lagi ini terus apa ya? Iya, naik lagi Namanya ya. susah itu. Nah, jadi kalau di rumah sakit masih kita prokes ini ya. Ya, siap. Ya. Baik, Dokter Adi. Jadi aduh ini tadi saya di parkir iseng-iseng lihat kok ada Zoom ini. Zoom ya karena nggak ada kegiatan ya sambil ngisi waktu ini. Biasanya kalau Zoom-nya Dokter Hari ini biasanya menarik nih. Apalagi soal soal politik kesehatan ya. Wah, ini Ya, riset kalau dulu nih. sekarang ini Teman-teman pengen protes nih, pengen tahu penyakit nih. Ayo. ya sekarang ini cooling down dulu ya, walaupun nanti malam ada lagi ya. Iya, iya. Iya. Jadi saya bolehlah nimbrung-nimbrung sedikit nih karena memang kebetulan eh, lagi ini nih, lagi ada waktu ikut-ikutan nih. Saya Ya, kira apa tadi yang didiskusikan cukup banyak ya sudah disampaikan sama Dokter Mekah ya. dari Ketua PABDI Banten ini berkaitan dengan hari hari Liver. apa ya? Hari Sedunia. liver ya, Ya. Ya, hari liver sedunia. hari liver sedunia hari ini ya Dokter Mekah ya. Nah, Kemarin, kemarin. Kemarin. Oh kemarin, Pak. kemarin ya. 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 Sekarang hari-hari itu banyak itu untuk memperingati eh, apa untuk memberikan awareness kepada masyarakat ya. Hari Waspadaan ya. liver, ya, Hmm. hari liver, hari hipertensi, hari ginjal, Hmm. hari AIDS ya. Kalau hari AIDS Ya. kita sudah biasa ngadakan setiap
1 Desember itu. Ya. Nah, berkaitan dengan Hari Liver ini kebetulan sih bukan bidang saya nih. Mungkin Dokter Muka ada banyak menjelaskan tadi soal ini. Tapi kalau saya lihat iseng-iseng di flyernya itu Hari Liver dia lebih mengutamakan pencegahan ya. Kalau nggak Ya. salah temanya ya. Ya. Ya, seperti kita ketahui liver atau hati. Jadi penyakit hati bukan sakit hati ya Dokter Adi ya. Sakit hati ini ya. Ya. Jadi liver atau hati itu adalah organ vital sebetulnya kan. Hmm. Organ vital yang ada di tubuh manusia. Selain memang ada organ vital yang lain. Bukan alat vital ya Dokter Adi ya. Beda ya. Ya. Beda. Jadi ada organ vital liver atau hati. Kemudian ada juga ginjal sebagai tempat pembuangan terakhir. Kemudian juga ada jantung yang untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selain nanti ada organ-organ lain ya seperti otak dan paru ya. Ya. Jadi untuk liver atau hati sendiri ini merupakan organ vital yang cukup sentris ya. Jadi apa-apa yang masuk ke dalam tubuh nanti dia diproses dulu di situ, gitu. Jadi baik itu makanan maupun obat, gitu ya. Sehingga liver ini kerjanya berat dan berisiko untuk terjadi gangguan ya. Detoksifikasi Gangguan ya, dokter ya. ya, gangguannya bisa infeksi, bisa juga non infeksi gitu loh. Jadi kalau yang masuk ke liver itu kuman atau virus seperti yang dijelaskan Dr. Meka tadi ada virus A sampai E itu, Ya. ya livernya juga akan kena di situ kalau orangnya lagi apes ya. Memang tidak semua akan terjadi ya. Kalau yang masuk makanan, ya bisa juga kalau makanannya memang tidak terkendali, tidak terkontrol dengan baik, ya kita kenal mungkin Dokter Adi juga tahu ada namanya fatty liver ya. Ya, betul. Itu akibat dari pengaruh makanan ya. Hmm. Kemudian bisa juga karena obat-obatan. Ya. Ada namanya hepatitis imbas obat gitu. Jadi kerjaan liver itu cukup cukup berat ya untuk sebagai garda terdepan dari apa yang masuk ke dalam tubuh, dialah yang memproses lebih dulu. Sehingga kalau kita tidak cegah, kita tidak tahu uh, apa yang membuat liver itu terganggu, tentunya nanti akan terjadi seperti yang dikatakan tadi, ada namanya hatinya mengeras seperti sirosis ya. Ya. Jadi kalau karena virus bisa hepatitis A sampai E, kemudian bisa juga bakteri dia menjadi abses di hati ya. Bisa juga karena obat-obatan, ya contohnya paling gampang lah kalau pasien mendapatkan obat TBC lah gitu lah. Sering kan dokter harus menjelaskan bahwa obat ini kalau memang ada reaksi dalam 2 minggu pertama, biasanya itu sering kita edukasi pasien, kadang-kadang muncul kuning gitu ya. Ya. Itu namanya hepatitis imbas obat ya. Ya sebetulnya banyak obat-obatan sih yang membuat berimbas pada liver ya. Tergantung sensitivitas dari orang tersebut. Makanya kita juga untuk pencegahan selalu mengedukasi bahwa hati-hati minum obat herbal sekalipun ya. Kadang-kadang kan eh, kalau di masyarakat kalau sudah herbal sudah apa itu bilangnya. dikiranya tidak berdampak juga ke Ya, liver gitu kita loh paling ya. aman ya, Dok. Ya, jadi semua yang masuk itu kan nanti ujung-ujungnya mau herbal non herbal. Makanan pun juga kalau berlebihan lemaknya jadi menimbun livernya eh, jadi fatty liver kan gitu ya. Fatty liver Ya. pun lama-lama jadi juga akan membuat kerusakan pada hati gitu. Ya. Jadi prinsipnya bagaimana eh, kita meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang pencegahan terhadap gangguan liver itu tadi, yaitu dengan cara pola makan atau lifestyle lah ya, termasuk alkohol. Nah ini kan juga
Mungkin kalau di wilayah timur mungkin itu sering terjadi ya. Kalau di sini mungkin jarang karena jarang alkoholik ya. Termasuk alkohol itu kan berdampak juga terhadap liver ya. Ya, betul. Jadi dalam edukasi kita ya tentunya nanti kita mengedukasi kewaspadaan masyarakat untuk pencegahan liver dengan pola makan yang baik ya, kemudian dengan hati-hati minum obat ya. Kemudian juga berkaitan dengan hepatitis seperti dijelaskan tadi, untuk hepatitis A katakanlah seperti itu ya. Itu kan dari makanan ya. Biasanya makanan yang tidak bersih yang kemudian terkontaminasi oleh virus hepatitis A ya akan berdampak pada liver. Walaupun memang hepatitis A itu relatif self limited ya, tidak seberat hepatitis B maupun hepatitis C. Kalau hepatitis B saya kira sudah dijelaskan tadi, sama hepatitis C kan dari darah. Nah, berkaitan dengan hepatitis B dan C ini banyak bersinggungan dengan pasien-pasien ini juga ya, pasien-pasien HIV. Nah, Karena mereka ya, ya, sering menggunakan jarum suntik yang sama-sama ya. tidak steril dan gonta-ganti gitu. Ya. Ya, jadi itu mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat sehingga apa-apa yang bisa berdampak pada liver dan bagaimana mencegahnya sehingga ya istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena tidak semua juga kalau sudah kena hepatitis, contohnya kayak hepatitis B, itu kan akan biasanya seumur hidup itu. Hampir sama dengan HIV ya, pengobatannya seumur hidup dan dampaknya juga kita tidak akan tahu apakah nanti dia akan menjadi pengerasan di liver atau malah kadang-kadang menjadi kanker hati. Ya, itu mungkin Dokter Hadi Ya. sedikit sekelumit Ya. tambahan mendadak dari saya nih. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan ya. Ya. Walaupun saya bukan pakarnya di bidang liver nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Taikosa ya. Dokter Dewi ada tambahan nggak nih, Dokter Dewi? Mungkin pengalaman dulu waktu di Puskes atau di mana? Dokter Dewi. Nah, silakan Dokter Dewi. Dok, Ya. dok, saya ikut aja, dok. Oh, Saya ikut menyimak saja, dok. oh, simak ya. Baik. Ya, dok. Ya, Dokter Mekah, mungkin yang teman-teman KHC harus tahu ya, tentu strict to the point-nya ya. Sebetulnya ada yang menanyakan juga nih lewat WAD, cuman banyak yang nggak bisa gabung karena memang mendadak juga. Ini bisa dilakukan cangkok hati nggak ini di Indonesia ini? Bertanya saja ini, Dokter Mekah, berdasarkan mungkin baca literatur atau dari teman-teman kelompok kolegialitasnya penyakit dalam dengan tentu dengan bedah ya. Silakan, Dokter Mekah, ada nggak di Indonesia nih kira-kira? Ya, baik. Terima kasih, Kang Hadi. Terima kasih, Dokter Rai, atas pencerahan materinya. Saya menambahkan juga dulu sebelum ke pertanyaan dari Dokter Hadi, memang yang dijelaskan oleh Dokter Rai adalah benar. Kita tidak boleh lupa alkohol ya. Banyak pengguna alkohol menyebabkan peradangan akut pada liver ya. Nah, di samping itu juga ada penyebab lain ya yang disebut dengan hepatitis disebabkan oleh karena autoimun, hepatitis autoimun. Oh iya. Sistem imun yang melemah ya pada kondisi-kondisi HIV ya, pada kondisi-kondisi yang imunokompromis dia menyebabkan mudah mengalami peradangan pada hati ya. Meskipun kalau misalnya dilacak belum tentu ada hepatitis C maupun hepatitis B, kecuali penderita HIV itu menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Mungkin saja koinsidensi dengan hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian ada juga beberapa kasus ditemukan parasit cacing yang mengumpat di sistem biliar, sistem empedu.
menimbulkan adanya sumbatan pada ductus coledocus, sehingga bersarang di situ terjadi sumbatan, obstruksi jadi kuning, lama-lama menimbulkan peradangan pada liver. Dan begitu diteliti ternyata ada cacing tuh di yang menyumbat di Di sana. salurannya ya. Ya, di salurannya. Ya. Jadi memang perlu kita untuk mencari tahu juga kausa penyebab daripada hepatitisnya. Seperti yang tadi Dr. Rai sudah tambahkan ya, kalau di wilayah timur memang banyak pengguna alkohol. Ya, Baik. Dokter Mika. Oh ya, Nah, silakan terusin. Ini ada satu pertanyaan lagi nanti saya ya. bacakan. Silakan. Baik, memang untuk hepatitis C dan hepatitis B, tadi yang saya sempat singgung di awal, ya tema kita pada Liverwort Day ini adalah bahwa kita harus awareness baik hepatitis A, B, dan C. Kalau kuning segera periksalah ke dokter. Lelah, demam, kuning, kemudian tidak nafsu makan, mual, muntah, kita memeriksakan ke dokter. Itu awareness kita. Nah, nanti adalah tugas seorang dokter untuk mencari penyebab hepatitisnya. Nah, kalau hepatitis B dan C sudah berlanjut yang tidak diobati dan dia akan mengeras menjadi tumor hati ya, tumor hati yang umumnya bersifat ganas ya, hepatoma, karsinoma hepatoseluler ya. Jadi pengerasan pada hati menjadi tumor hati. Nah, ini memang suatu hal kondisi yang sulit ya karena menimbulkan komplikasi berikutnya. Jadi perutnya membesar, banyak cairan, kemudian terjadi penurunan kesadaran dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi Dr. Hadi tanyakan adalah apabila sudah komplikasi memberat, apakah bisa cangkok hati? Dan memang kalau di negara maju adalah sudah dilakukan, dok. Contohnya di Singapura yang saya tahu di Siloam Gleneagles. Siloam Gleneagles sudah melakukan cangkok hati dari sejak era periode tahun 90-an. Ya. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri, kabarnya sudah memang biayanya mahal ya dok ya. Biayanya adalah sekitar 10 tahun lalu aja sekitar 3 miliar, 2-3 miliar. Yang susah adalah mencari donornya ya dok ya, untuk donor hatinya ya, kan sulit. Kemudian nanti akan dievaluasi layak atau tidaknya untuk transplantasi organ hati. Begitu memang, saya juga yang menarik adalah ada salah satu tokoh politik kita, yaitu saya lupa namanya, tapi ada kolega saya, cangkok hati dia hepatitis C. Kemudian dia cangkok hati di Siloam Gleneagles, kemudian bisa bertahan sampai 10 tahun, dok. 10 tahun lebih. Nurholis Majid contohnya salah satu politikus kita. Beliau adalah Pak Dahlan Iskan ya mungkin. Dahlan Iskan juga ya. Ya. Nggak apa-apa ya kita sebut namanya ya karena ini kan contoh baik ke perkembangan ilmu pengetahuan ya. Betul ya. Kita syukuri beliau. Adalah hepatitis kemudian mengalami komplikasi lanjut ya, hepatoma, sirosis hepatis, karsinoma hepatoseluler, lalu transplantasi hepat. Memang bisa membantu untuk long life, lebih bagus kualitas hidupnya dan bisa bertahan lebih lama. Begitu dok Hadi. Oh iya. Memang biayanya memang cukup mahal ya. Nah ya. Beda dengan cangkok ginjal. Kalau cangkok ginjal di mana-mana sudah dilakukan dan itu alhamdulillah sih katanya tercover juga dengan BPJS ya. Relatif lebih banyak, lebih populer gitu dibandingkan dengan cangkok hati. Ya. Dokter Mekah, mungkin ini ada satu pertanyaan. Kalau anak kecil ya, tentu ini ya dari ibu-ibu nih yang sangat khawatir ya. Kalau misalnya baru lahir, tentu ada penyakit hati bawaan ya. Mungkin nanti kan itu nanti dokter lah yang menentukan. Tapi ketika dia terjadi penyakit kuning ya atau jaundice ya pada masa kecil, ini ada kekhawatiran nih ibu-ibu nih, apa nanti bisa akan dewasanya menyebabkan penyakit kuning yang seperti
penyakit hepatitis yang seperti yang sekarang dibicarakan di channel saya ini. Nanti akibatnya apa? Ya namanya ibu-ibu orang awam tentu ada kekhawatiran nih. Saya membacakan saja ini, Dokter Mekah. Monggo silakan. Ya, Kekhawatiran jaundice, ibunya ini, ya, ya. betul. Jaundice pada anak memang sebatas pada periode masa perkembangan pada anak tersebut. Jadi Hmm. asalkan tidak ada Hmm. penyebab hepatitis, virus hepatitis B dan C, eh, Ya. selama penanganannya bagus, selama penanganannya baik, insya Allah akan membaik, sembuh dengan dibantu dengan pengobatan-pengobatan. Tentunya tidak berbeda dengan yang saya kita bicarakan pada hari ini, yaitu adalah eh, penyebabnya virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Termasuk adalah hepatitis oleh karena yang dokter Rai jelaskan tadi, penggunaan obat-obatan tertentu. Seperti obat-obat TBC ya, rifampicin, INA itu yang sering banyak menyebabkan hepatitis drug induced, hepatitis imbas obat. Oleh Obat karena TBC penggunaan ya, rifampicin Dokter dan Mekah ya. Obat-obat isoniazid. TBC ya, itu ya. Ya, Hmm. baik. Hmm. Ya, mungkin ya yang penting jalan masuk hepatitis ini yang tadi Dokter Mekah dengan Dokter Ray katakan, dan mungkin saya juga yang penting sekarang ini karena berbiaya mahal itu cangkok hatinya, tapi yang paling penting adalah ke habit ya, Ya, kebiasaan ya, untuk mencegah ya. Nah, tentu dari berbagai penjuru ya, dari makanan, terus dari perilaku yang baik, dari ya pasangan hidup yang sehat, cuci tangan, kebiasaan itu ya, dan juga kita eh, orang-orang yang saudara-saudara kita yang mencari rezeki ya dengan berdagang, tentu harusnya ini juga diberikan penyuluhan ya. Mungkin sudah, tetapi mungkin sekarang media sekarang ini lebih nyaman mendengarkan YouTube ya. Mungkin nanti ini sangat membantu. Dokter Mekah ini udah hampir 1 jam ya. Terima kasih banget ya. Dan ini mungkin saya minta teman-teman ini di Kang Hadi Conscience minta pesannya lah dari Dokter Mekah ini apa yang untuk menghadapi ternyata memang penyakit hati ya, organ hati ini sangat tinggi ya prevalensinya. Dan juga kalau udah terkena ini juga sangat nggak kalah. Cuman mungkin perkembangannya lambat ya. Sama-sama virus, kayak seperti virus COVID. Ya ini kan virus hepatitis. Nah, saya minta ingin tipsnya buat teman-teman Kang Hadi Conscience ya, untuk ibu-ibu, dan juga bapaknya juga, dan juga bapak guru ya, terus juga para sahabat kita yang berjualan. Mungkin minta pesannya nih, Dokter Mekah mengakhiri podcast kita sore ini nih. Ya, ya. silakan, Dokter Baik, Mekah. terima kasih Kang Hadi. Sebelum saya memberikan closing remark dan pesan-pesan, ada hal yang ingin saya sampaikan Dr. Hadi dan ini penting Ya, buat pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak yang uh, melihat KHC ini adalah bahwasanya dahulu hepatitis C dengan pengobatan obat suntik yang namanya interferon ya. adalah banyak komplikasinya, banyak efek sampingnya, dan kadang-kadang angka keberhasilannya tidak maksimal. Hmm. Saat ini ada obat generasi baru dan alhamdulillah yang tadinya era di 2000-an itu obatnya mahal, ratusan juta, saat ini obatnya sudah murah dan tersedia di Indonesia. Hmm. Namanya Sofosbuvir. Di Ya, RSUD ya, udah mulai ada ya, ditanggung ya, BPJS sudah nggak banyak. nih? Sudah banyak. Dulu pasien-pasien saya bela-belain beli di India karena outbreak Oh. hepatitis C di India itu banyak. Akhirnya pemerintah India membuat produksi massal, katakanlah menjadi obat generik dan bisa mengobati eh, penduduknya yang angka kesakitannya cukup tinggi. Itu Dan maaf dokter, alhamdulillah tadi obat namanya baru apa ini ya? membuat Dokter penderita Mekah. hepatitis C mudah senyum. Ya, Dokter Mekah, izin mungkin namanya apa tadi, Dokter Mekah? Sofosbuvir.
Oh, ya ya. Sofosbuvir dengan ribavirin ya. Jadi sofosbuvir dan alhamdulillah curable. Bahkan penelitian yang membuat kita senang adalah bisa mencapai angka 95 sampai 98% angka Alhamdulillah. curable-nya. Dan Hmm. ini saya buktikan pada pasien saya, ada 3 hepatitis C, saya obatin 3 bulan saja Kang Hadi. Itulah bedanya B dan C. Kalau B, pengobatannya ribet dan Ya, lama. Tapi hepatitis C, pengobatannya cepat, asalkan dia cepat ketahuan ya. ya. Curable. Setelah 3 bulan pengobatan, kadar HCP mRNA-nya itu negatif. Tidak Nah. terdeteksi virusnya. Hmm. Sampai saat ini orangnya hebat-hebat aja, happy-happy aja, bagus. Tadinya udah lemah, Ya, semua muta, matanya kuning, alhamdulillah bagus. ya. Dan beda dengan satu pasien saya lagi yang tidak diobati dan akhirnya jadi komplikasi, jadi karsinoma, jadi tumor ganas dan akhirnya meninggal. Hmm. Jadi bahwasanya kita tidak putus asa mendengar hepatitis C kan berat ya komplikasinya. Jadi ada Ya. obat-obat baru, harapan baru dan curable. Curable, angka kesembuhannya tinggi. Uh, oleh Ya. karena itu memang seperti tadi Kang Hadi bilang adalah pada hari hepatitis sedunia ini dan sesuai dengan dengung Kemenkes bahwa yang bagus adalah prevensi pencegahan. Nah, ini yang mau Pencegahan. saya sampaikan pada closing remark adalah bahwa pencegahannya ya kita berperilaku hidup sehat. Hmm. Hindari menggunakan alat cukur secara bersamaan, Hmm. hindari seks bebas, dan dianjurkan penggunaan kondom ya, alat pengaman yang lebih hati-hati lagi buat kita supaya lebih ekstra hati-hati supaya tidak mudah tertular. Dan Hmm. yang paling penting adalah pencegahan higienis kita sehari-hari ya, cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan uh, tangan kita, kemudian alat-alat makan kita agar tidak terkontaminasi oleh adanya virus hepatitis uh, A dan E. Kemudian adalah hindari menggunakan alkohol karena alkohol dampaknya cukup berat, tidak hanya hepatitis saja, pada jantung pun tidak baik, kemudian pada kondisi organ-organ lain pun menimbulkan dampak yang tidak baik, termasuk adalah mudah terserang kanker. Hmm. Begitu. Kemudian eh, hindari merokok ya. Kemudian yang paling penting adalah modifikasi lifestyle kita harus bagus ya. Kita harus rajin berolahraga juga ya. Ya, Rajin berolahraga dan itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. ya. Begitu Kang Hadi yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya, ini penting sekali ya. Tapi yang paling penting nih mungkin ada satu lagi nih yang dari pertanyaan. Memang ibu-ibu ini kan juga bapak-bapak ya. Kalau ke salon ya, terus dia juga membawa anaknya. Waduh, ini kita harus punya gunting sendiri dong. Ya, Atau memang mungkin dari kita setelah mendengarkan ini, kita harus mengajarkan kepada apa ya sebutannya capser-capser itu yang melakukan pengguntingan pada rambut kita ya. ya. Itu kita Penyembuhan. kesannya gimana nih, Dokter Mekah? Silakan. Ya, idealnya sih memang ada upaya promotif dan preventif. Mungkin penyebaran flyer-flyer bahwa alat cukur yang tidak steril itu bisa menimbulkan penularan, memudahkan media penularan penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV yang mudah menular melalui alat cukur secara bersamaan kepada orang lain. Itu Hmm. memang penting. Kalau memang sulit kita mengumpulkan, paling setidaknya adalah upaya kita untuk memberikan semacam flyer atau edukasi, edukasi buat mereka supaya lebih hati-hati. Karena pengalaman saya kalau saya cukur di luar negeri, misalnya saya cukur di apa katakanlah di Timur Tengah, pernah saya cukur ya, itu ditunjukkan sama tukang cukurnya, surprise juga, bahwa dia menunjukkan alat cukur ini disegel dan steril. Ya, kita bayar mahal pun jadi puas gitu. Hmm. Steril, Ya, dia ya. cukur,
dan dia buka segelnya di depan mata kita. Nah, dan itu adalah memberikan keamanan yang ekstra buat kita gitu. Beda kan kalau di kita masih tukang cukur. Saya nggak mengatakan semua tukang cukur ya, tapi yang masih tradisional beberapa masih menggunakan pisau cukur secara bersamaan dari orang ke orang satu lainnya, sehingga memudahkan penularan uh, penyakit tertentu, sehingga akan menyebabkan ya dapat bonus jadinya si yang tadinya sehat begitu. Ya, ya, ya. Tapi tadi saya pernah sih ya sering mencukur ya. Saya kalau udah satu langganan ya. Dan itu mungkin pisau siletnya itu selalu ditunjukkan baru dan yang Iya. satunya Nah, itu disemprot. bagus. Ya. Ya. Mesinnya itu ya apa kayak semacam plastiknya itu dan dia buka di depan saya, nih Pak baru ya. Dan habis pakai pun dia patahkan karena nggak bisa Ya. digunakan lagi. Ya. Dan ini mungkin bayar mahal pun sedikit nggak apa-apa ya, karena kita untuk mencegah itu ya buat teman-teman Kang Hadi Conscient ya, Dokter Mekah ya. Baik. Baik. Ini saya mendapatkan satu ini Asokyar siapa ini ya? Eh, bisa dibuka kameranya atau dari teman-teman Kang Hadi Conscient ini kalau mau bertanya langsung atau gini lanjut. Oh, oh alah. Namanya beda juga nih. Balik-balik. Dibalik-balik ya. Ya, Ada Sofian tambahan Rekosa. pesanan Dokter Ray? Silakan. Nah, saya kira udah lengkap ya Dokter Udah Hadi. lengkap ya. Jadi prinsipnya dalam ilmu kedokteran kan mencegah lebih baik gitu ya Ya, daripada pasti. mengobati. Walaupun teknologi obat-obatan sudah pada maju sekarang ini ya, tapi tetap pencegahan itu lebih baik Dan itu gitu. jauh lebih baik. Dengan Ya. iya, jadi termasuk eh, lifestyle, pola Ya. makan, tidak sembarang minum obat, ya Ya. perilaku-perilaku lain yang berkaitan dengan tadi disinggung ya, alat cukur, ya termasuk apa ya perilaku seksual yang gitu-gitu tuh kan, itu kan juga berdampak juga kepada hati gitu ya. Ya. Baik. Baik, Ya, saya kira udah Dokter. lengkap tadi. Ya. Ya, Ya, ini udah lengkap. Mungkin ini menjadi bekal buat teman-teman Kang Hadi Conscient ya, buat bapaknya, buat ibunya, dan juga buat anak remaja, pasangan muda, karena ternyata penyakit hepatitis itu juga cukup mengerikan bila kita terkena ya, dan ini memang tadi kabar gembira ya dari Dokter Mekah, hepatitis C yang terkena sudah ada obatnya jauh lebih murah dibandingkan 10 tahun yang lalu ya. Itu Ya. ditanggung BPJS nggak ya? Ini ada pertanyaan juga nih, Dokter Mekah. Ini izin aja nih, kalau mau menjawab. Ya. Kalau di rumah sakit tipe A mungkin ditanggung kali ya dok ya. Kalau di Ya, rumah sakit baik. tipe A ya. Tapi Baik. pun pengobatannya jauh lah lebih Ya. murah dibandingkan 10 Lebih tahun mudah yang ya. lalu ya. Ya. Baik. Itu kita. hepatitis C ditanggung Dokter Adi. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi mulai dari pemeriksaan virusnya, USG, obatnya selama 3 bulan, kalau memang perlu diperpanjang 6 bulan itu semua ditanggung. Cuman tidak semua rumah sakit menyiapkan itu. Iya, Pasien-pasien saya biasanya kita rujuk ke rumah sakit di Jakarta yang ada konsultannya, konsultan gastrohepatologi. Di situ semua mulai dari pemeriksaan awal sampai follow up-nya, sampai betul-betul virusnya tidak terdeteksi lagi itu semua ditanggung. bisa diberikan info ya, rumah sakit mana itu? Kalau kalau boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa nanti. Saya kebetulan kan beberapa pasien-pasien yang saya ini ada koinfeksi dengan hepatitis C. Biasanya saya kirim ke kalau di Jakarta itu yang dekat dengan Tangerang kan Rumah Sakit Umum Cengkareng gitu ya. Atau Ya, kalau ya, dia rumahnya dekat dengan Jakarta Pusat di di Pengayoman itu. Yang saya pengayuman. tahu ya, mungkin tempat Ya, lain ya banyak juga sih. baik. Apalagi di center-center yang kayak RSCM itu pasti ada. Ya, alhamdulillah Ya, semuanya bisa ya, gitu. Baik, ya. mungkin Dokter Mekah kita tiba pada penghujung sudah memberikan pesan ya, Dokter Raikosa juga ya, Dokter Dewi terima kasih juga udah mengiringi diskusi
sore hari ini yang sangat bermanfaat ya, walaupun cuma 1 jam. Ini nanti mungkin menjadi bekal buat kita semua. Tentu kenapa kita para dokter ini mempunyai satu kepentingan mencegah, karena dia pun sewaktu-waktu bisa terkena ya. Bukan begitu ya, Dokter Mekah ya? Ya, karena resikonya tinggi, kita nggak ada Tinggi terlibat sekali. pelayanan Ya. kesehatan. Baik, kita sebagai seorang dokter pun tidak terluput dari terkena dan terpapar daripada virus ini, karena kita memang yang nyamperin virus ya. Kita berusaha untuk mengobati sesuai dengan pengetahuan kita ya, dan masih terpercaya dokter Indonesia ya. Baik. Baik, ini tidak ada hal yang membalas kita, tentu dari Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu ini menjadi amal baik buat kita semua, dan mungkin teman-teman Kang Hadi Conscience bisa mendengarkan rekaman ini untuk kebaikan kita semua. Jadi selamat buat Dokter Mekah yang selalu expert di bidangnya, juga Dokter Ray Kosa sama-sama penyakit dalam, juga Dokter Dewi Sopah sama-sama di garda terdepan. Tentu kita dokter ini bekerja, jangan sampai luput kita sedetik apapun kita mengetahui gejala-gejala hepatitis bagi pasien-pasien kita. Dan jangan lupa kita juga mengetahui diri kita, mencegah ya, mengetahui sedetik dan cepat berobat. Terima kasih Dokter Mekah, juga Terima kasih. Dokter Rekosa, juga Dokter Dewi telah menemani acara. Terima kasih juga, Dok. Ya. Terima kasih semuanya, Baik, Dokter Rai, selamat menjelang berbuka puasa, dan sebentar lagi kita hari raya ya. Nanti saya ucapkan, Kang Hadi Conscience mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih, Ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Rai, Dokter Dewi. Terima kasih. Ya.